Kita masih di surat At-Taubah. Kita sudah sampai kepada firman Allah di ayat ke 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum minal a'rabi ayatakhallafu an Rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dzalika bi annahum la yusibuhum dhama' dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'an yaghidul kuffar wa la yanaluna min aduwwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bagi ahli Madinah, ibu kota kaum muslimin, pusat sentralnya adalah di Madinah. Maka yang sangat perlu untuk dijaga adalah Madinah. Biarpun semua bumi kaum muslimin harus dijaga. Akan tapi Madinah punya kekhususan karena di situ ada baginda Nabi dan disitulah sentral kegiatan umat Islam. Maka siapapun yang tinggal di situ karena di situ ada nilai positif yang tidak didapat di tempat lain. Kedekatan dengan baginda Nabi, melihat beliau dan seterusnya. Tapi di sisi lain mereka punya tanggung jawab besar yaitu untuk menjaga Madinah. Maka di dalam peperangan ahli Madinah mereka mendapatkan khitab atau perintah untuk membela terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Itu sudah umum, wajar. Jadi kalau untuk menjaga tanah Jawa ya kita utamakan orang Jawa. Di Palestina ya orang Palestina saja, biarpun kalau bisa kita membantu dari orang Jawa. Begitu juga ahli Madinah. Maka ahli Madinah di wa man haulahum, maka tidaklah semestinya bagi ahli Madinah dan orang yang berada di sekitarnya minal a'rab, dari orang-orang yang tinggal di tempat tersebut, orang-orang yang penghuni tempat tersebut, ayatakhallafu an Rasulillahi, untuk tertinggal dari rombongan Nabi yang melakukan peperangan. Sebelumnya sudah disebutkan kisah munafiqin yang mereka tidak mau ikut berperang bersama baginda Nabi karena kemunafikan mereka. Ada di antara mereka yang ahli iman tidak ikut berperang karena ada uzur, maka mereka sama seperti yang berperang. Ada di antara mereka yang ada kemalas-malasan dan sudah bertobat. Nah, setelah itu diingatkan bahwasanya ditegaskan oleh baginda Nabi melalui firman Allah ini bahwa orang yang berada di Madinah dan sekitarnya enggak ada istilahnya tidak keluar, harus keluar semuanya untuk bisa berjuang untuk menjaga Madinah demi kejayaan Islam. Kemudian dijelaskan bahwa kalau tidak keluar itu sangat rugi. Kalau tidak ikut berjuang dengan Nabi sangat rugi. Karena keutamaan-keutamaan di dalam jihad, di jalan Allah. Disebutkan, kalau cukup beriman selamat. Akan tapi keutamaan didapat dengan cara berjuang. Mereka jangan sampai yatakhallafu an Rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Jangan sampai mereka, di sini ada anfus dan ada nafs. Anfusuhum, nafsin Nabi. Jadi ada mereka dan ada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ahli Madinah tidak semestinya mereka mementingkan diri mereka mengalahkan kepentingan baginda Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Di sini adalah hubbul aqli.
Sebelum bicara hubbul atifi itulah semakin orang kenal Nabi maka akan muncul hubbul atifi. Tapi hubbul akli, jadi orang harus dengan akalnya sadar bahwa Nabi harus dicintai lebih daripada yang lainnya. Adapun pada kenyataannya belum bisa, tapi harus paham Nabi harus dinomorsatukan. Kalau contoh cinta hubbul akli itu begini. Itu sesuatu yang sangat tidak disenangi, tapi ia cari. Bahkan kalau nggak temu dia akan marah-marah. Orang yang lagi sakit, orang minum obat paling nggak suka, obatnya pahit nggak enak lagi. Pergi ke dokter dikasih resep, dan tolong malam ini harus diminum obatnya. Oh, minum obat lagi, harus minum obat. Kalau nggak minum obat ini parah besok pagi. Oh, betul. Pergilah dia membawa resep ini pergi ke apotek. Apakah karena dia pergi apotek karena dia mencintai obat? Secara atifi, secara rasa tidak. Bukan karena aku mencintai obat, enggak ada begitu. Akan tapi setelah sampai di apotek dia beli obat, rupanya lagi habis obatnya. Aduh, enggak ada. Apotek berikutnya enggak ada. Gelisah dia sampai malam enggak ketemu obat. Baru terakhir ketemu obat, alhamdulillah. Di saat dia mendapatkan obat lalu bersyukur, apakah karena dia mencintai obat dengan atifi seperti seorang suami istri, ayah dan anak? Bukan, akan tapi akalnya. Karena ini obat penting bagiku. Karena di balik obat ini ada kemaslahatan. Begitu juga dengan baginda Nabi SAW. Sebelum adanya hubbul atifi, al-hubbul atifi, cinta batin, ternyuh bergetarnya hati di saat disebut nama baginda Nabi. Sebelum itu akal kita ini harus kita penuhi pemahaman makna kecintaan. Bahwasanya dengan baginda Nabi adalah keselamatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita di dunia dan di akhirat. Maka ini yang menjadikan seseorang akan selalu berkata, beliau harus didahulukan. Dan tidak akan mendahulukan dirinya sekalipun. Kenapa? Mengerti tentang keagungan, kepentingan, kemuliaan, besarnya masalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada mereka kaum muslimin waktu itu yang masih mementingkan diri mereka sendiri. Lebih enak di rumah makan dengan istri, dengan keluarga. Itu atifah. Siapa yang nggak senang begitu? Lebih enak mana dengan perang? Ya lebih enak di rumah dong perang itu, apalagi waktu itu perang Tabuk yang di mana perang usra, perang yang sangat sulit, tidak ada air minum, makanan, wah masya Allah. Sampai ada bebasahan saja di mulut, ditempelkan di lidah, digantian, yang penting mulut itu bisa basah, laparnya seperti apa. Mana mungkin akal batin kita berkata, oh enakan di situ, oh enggak ada. Tapi bagi yang faham dengan akalnya, di situ ada kemuliaan yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang tertinggal itu belum berpikir sampai di sana, hanya mementingkan tentang urusan kepentingan pribadinya. Enak di rumah saja, nggak usah capek-capek. Kemudian turun ayat ini, apakah kau rela Nabi Muhammad dengan haus dahaga? Sampai ada salah satu sahabat Nabi diceritakan pada pertemuan yang lalu bahwasanya tertinggal, dan memang dia ingin tertinggal. Rupanya tergugah hatinya. Ingat baginda Nabi SAW, dia lagi di taman yang indah dengan istri-istrinya, kemudian buah-buah yang lagi di rumah, lagi lengkap di rumahnya. Tiba-tiba teringat baginda Nabi, langsung ditinggalkan. Sampai istrinya memanggil, tidak cukup. Aku akan mengejar Rasulullah SAW. Nah, inilah perindu kemuliaan, perindu baginda Nabi. Dan kita semuanya harus berpikir untuk diri kita tentang makna cinta tersebut. Ini kalau cinta atifi, banyak di antara kita belum nyampe. Kita belum seperti Imam Ja'far As-Shadiq. Di saat disebut nama kakek beliau Rasulullah, langsung membaca hadis itu pucat wajahnya. Karena merasa seolah-olah dilihat oleh kakenda beliau. Jadi membaca hadis itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itu bergetar. Karena sudah dikuasai kecintaan dengan atifahnya. Atifah itu maksudnya hubbul atifi, anakku semuanya, para santri yang ada di sini dan juga para kaum muslimin dan muslimat, adalah itu kerinduan kita dengan ibunda, dengan anak kita, suami istri, kecintaan itu. Tapi akli, yaitu tadi kami contohkan obat. Dengan baginda Nabi, akal yang harus kita. Ini membawa keselamatan untuk anakku, keselamatan keluargaku, keselamatan masyarakat, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Maka harus aku utamakan. Nah ini, maka tidak pantas orang yang beriman dari ahli Madinah yang mengaku iman kepada Nabi lalu mengutamakan dirinya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Enggak semestinya seperti itu. Disadarkan otaknya. Dalam banyak riwayat tentang mahabbah Rasulullah. Kemudian, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un. Ingat, mereka yang bersama baginda Nabi SAW yang berjuang di tempat tersebut, lihat, tidak akan menimpa mereka dahaga, wala nasabun capek, mahmasatun lapar, mahmasatun kelaparan, fi sabilillahi jalan Allah, wala yata'una mauti an yaghidul kuffar, dan tidak memasuki wilayah kafir atau wilayah yang paling enak bagi orang kafir. Maksudnya kita sudah memasuki wilayah tersebut untuk meraih kemenangan. Wala yanaluna min aduwwin naila, dan tidak mendapatkan musibah dari musuh, apakah kena panah, tombak, tembak atau apa saja. Tidak ada yang kena itu semuanya, illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kecuali akan dicatat sebagai amal saleh. Yang di rumah enggak dapat. Ini pangkat yang disebutkan, mereka yang ikut bersama baginda Nabi SAW, mereka akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Ikut berperang mendapatkan kemuliaan. Maka ini teguran bagi ahli Madinah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u ajral muslimin, Allah tidak menyanyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak menyanyiakan siapapun dari hambanya. Allah Maha Kasih. Allah tidak akan membiarkan, tidak akan menyia-nyiakan semua kebaikan dari kaum pria dan wanita. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Ini bagi orang yang berjuang pergi bersama baginda Nabi dan orang yang di rumah tanpa udzur tadi, tapi punya iman. Tapi mereka yang punya udzur lain. Ada orang yang punya udzur, sakit, tidak ikut berperang, tidak ikut berjuang karena ada sakit di dalam. Ma'udhurun, yang punya udzur. Apa kata baginda Nabi? Laqad taraktum fil madinati, engkau telah meninggalkan sekelompok orang di Madinah, aqwaman, kaum. Ada beberapa orang, masirtum masira. Ini Nabi bercerita dengan orang yang jihad. Ada di Madinah orang yang kau tinggal. Engkau tidak menempuh perjalanan. Wala anfaqtum min nafaqatin, dan engkau tidak berinfak. Wala qata'tu min wadin illa wa hum ma'akum fihi, dan kau tidak melawati lembah-lembah di dalam jihad di jalan Allah kecuali mereka sama mendapatkan pahala seperti dirimu semuanya. Ini sahabat Nabi yang dengan capek, susah payah, panas dan seterusnya, ternyata ada orang di Madinah tidak ikut berperang tapi mendapatkan pahala sama seperti mereka yang berjuang dan keluar di jalan Allah. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakunu ma'ana wa hum bil Madinati, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa seperti itu, mendapatkan pahala yang kita dapat sementara mereka berada di Madinah. Qala, Nabi menjawab, habasahumul udhru, karena ada udzur. Udzur, dia sakit. Dia sakit, kemudian dia ada udzur yang lain, menjaga orang yang harus dijaga. Misal orang sakit, ibundanya, orang tua. Maka ternyata dengan Allah itu sangat mudah. Tapi kalau orang punya kesempatan akan tapi dia tidak berjuang, lah dia merugi, enggak mendapatkan itu semuanya. Baik, kita lanjutkan. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun.
Wa la yunfikuna nafaqatan saghiratan. Tidaklah mereka meninfakkan rizkinya. Saghiratan wala kabiratan, baik sedikit atau banyak. Wala yaqta'una wadiyan, dan tidak menempuh, melewati lembah-lembah. Mau berperang itu untuk sampai ke wilayah musuh, untuk berperang juga perlu tenaga. Illa kutiba lahum, ditulis bagi mereka dengan segala kebaikan. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Allah akan balas mereka dengan sebaik-baik balasan. Kalau dari Allah, sebaik-baik balasan. Sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, sahabat Nabi adalah orang yang beruntung bersama Nabi. Ahli iman. Di saat mendapatkan berita semacam itu, apa yang terjadi pada mereka? Tergerak hati mereka. Makanya orang di akhir zaman pun bisa mendapatkan kemuliaan kalau mendengar seruan Nabi, biarpun Nabi tidak hidup bersama kita saat ini, tapi merasa menyambut, sama mendapatkan pahala seperti mereka. Kita punya udzur kita ini. Udzur kita apa? Enggak ketemu Nabi. Makanya yang rindu akan dapatkan pahala sama. Artinya seandainya kalau diseru Nabi untuk berperang, saya akan maju. Lalu apa yang bisa kita lakukan setelah itu, saat ini? Perang apa yang saat ini menyenangkan Nabi? Perang dengan apa saja saat ini? Jihad, berperang dengan mendidik para santri yang para ustadznya, berdakwah yang para ustadznya, derma dengan hartanya yang kaya. Kalau punya jabatan, gunakan jabatannya untuk kejayaan Islam. Semuanya ini, semampunya itu. Biarpun kita hidup di zaman ini, kita termasuk ma'dzur. Semampu kita itu. Kita akan dapatkan pahala. Pahala beliau-beliau dalam berjihad, kita mendapatkannya. Karena apa? Kita niat. Makanya tampakkan, buktikan kalau kita punya kerinduan untuk itu. Nah, kami selalu menyeru kepada siapapun untuk punya kiprah. Agar dilihat oleh Rasulullah kita. Agar dianggap oleh Allah nanti. Berkiprah untuk berjuang, berdakwah. Seperti yang selama ini kita serukan. Membangun pondok pesantren. Membangun media-media. Sangat rugi jika Anda punya keahlian lalu tidak Anda gunakan untuk Allah. Bersama kematian Anda pun berakhir kisah kejayaan Anda dalam ilmu tersebut. Tapi kalau Anda gunakan untuk Allah, terus mengalir pahalanya. Ilmu apapun yang Anda miliki. IT. Ilmu teknologi apapun yang Anda miliki, itu akan berakhir. Dan tidak akan ada nilainya di hadapan Allah kecuali Anda gunakan untuk li'ila'i kalimatillahi. Untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami seru kepada siapapun. Ini tanda cinta kami sampaikan. Jangan sampai kehebatan Anda berakhir begitu saja bersama kelemahan Anda atau hilangnya keahlian Anda di saat dicabut nyawa Anda. Akan berakhir. Akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Jadi mari semuanya berusaha. Anda diberi oleh Allah kekayaan, akan berakhir kekayaan itu. Kekayaan itu akan berakhir, akan selesai. Dunia kalau tidak meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia. Dunia kalau tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan dunia. Dan itu pasti. Tapi yang sudah kita tanamkan untuk perjuangan akan terus mengalir pahalanya. Terus mengalir pahalanya, dan mengalir tidak ada hentinya. Ma'dzur, sebagian para ulama menjelaskan ma'dzur itu ma'dzur, kita ma'dzur. Enggak bisa dipanggil Nabi, enggak bisa nyampe kita. Kita belum lahir waktu itu. Diajak perang belum nyampe. Sekarang apa yang bisa kita lakukan itu? Dan Nabi juga menyebutkan ada orang yang jauh dari masaku tapi bisa bersama. Bersama baginda Nabi. Ya kerinduan tadi untuk bisa bersama beliau. Nah ini kita harus rindu. Diniatkan kalau kita ingin melakukan, kita berderma untuk pondok pesantren atau masjid dan sebagainya. Diniatkan semoga ini menjadi sebab aku dekat dengan baginda Nabi. Semoga ini bisa mewakiliku berjuang bersama Rasulullah waktu itu. Islam waktu itu belum sampai ke sini. Akan tapi berkat perjuangan beliau. Dan perjuangan orang-orang yang dididik oleh beliau.
dan perjuangan orang-orang yang dididik oleh beliau dan seterusnya. Nah ini. Kemudian para sahabat Nabi di saat mendapatkan seruan semacam itu, apa yang terjadi pada mereka? Enggak ada yang ingin ketinggalan. Tidak ada yang mau ketinggalan. Sehingga giliran seruan perang berikutnya serempak semuanya. Wah, Madinah kosong. Bahkan peperangan ada dua, namanya Ghazwah yang Nabi menghadirinya, Sariyah Nabi tidak menghadirinya. Dan Nabi tidak menghadiri untuk sebuah tujuan, untuk melatih kemandirian juga, dan juga memang tidak perlu Nabi harus ke sana. Nah, di saat Nabi tidak ikut berperang, tapi Nabi menyeru berperang, semuanya berangkat, kosong. Kosong di Madinah. Di Madinah kosong. Kalau sudah di Madinah kosong apa? Wah, ini bagaimana nanti? Kalau ada wahyu turun, kemudian ilmu-ilmunya bagaimana? Baru ada berita baru dari baginda Nabi dari Allah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan, tidaklah. Maksudnya begini, himbauan sebaiknya orang-orang beriman itu ya jangan semuanya keluar. Mestinya harus ada sebagian yang mengambil ilmu dari Nabi. Tidak semestinya orang-orang beriman itu nanti pergi semuanya. Wah, nggak ada yang menemani beliau nanti, nggak ada yang mengambil ilmu. Falola nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaknya himbauan, tahdid, harusnya semestinya, sebaiknya ada sekelompok dari mereka itu, ada sekelompok kulli firqatin minhum ta'ifatun, hendaknya ada sekelompok liyatafaqahu fid din. Untuk tinggal bersama Nabi. Jangan semuanya keluar, ada yang bersama baginda Nabi, kalau ada wahyu turun nanti langsung disambut oleh mereka. Dan ada pesan-pesan Nabi dan seterusnya. Fiddini dalam urusan agama. Liyungdiru qaumahum, untuk mereka bisa memberi kan ilmunya, menyampaikan qaumahum, kaum mereka. Qaumahum mereka itu ya sahabat-sahabat mereka yang lagi perang, idza raja'u, sebab lagi perang enggak ada ilmu di sana. Ilmunya dengan baginda. Mereka makan. Hendaknya ada yang mengambil ilmu dari baginda Nabi, di saat mereka nanti kembali langsung dengar. Ini adalah manajemen bagi kerja, bagi tugas. Idza raja'u ilaihim, di saat mereka pulang, yang dari peperangan tadi pulang, orang-orang yang di rumah, yang tinggal bersama baginda Nabi, mereka punya ilmu, nanti disampaikan kepada mereka. La'allahum yahdharun, agar mereka mengerti ilmunya, menjauhi dari keharaman. Sebab ada orang semangat berjuang, tapi kalau kurang ilmu, nanti kan kasihan. Bisa saja berjuang dengan cara yang haram. Melakukan keharaman, maka harus ada kesempurnaan. Yang berjuang, ada yang menuntut ilmu, kemudian setelah itu, yang berjuang tadi duduk dengan yang menuntut ilmu, agar semakin sempurna perjuangannya. Begitulah bunyi Al-Quran menerangkan tentang hendaknya ada sekelompok orang yang menuntut ilmu untuk bisa memberikan yang lainnya. Kemudian biasa ayat ini digunakan dan memang benar untuk memberikan motivasi, hendaknya ada di antara kita ini satu kelompok yang menuntut ilmu, mondok di pondok pesantren, agar pulang kembali memberikan tandir, memberikan ingdar, peringatan kepada saudara-saudara mereka. Jihad fardu kifayah, menuntut ilmu fardu kifayah. Bahkan di saat semacam ini sama nanti hasilnya. Pahalanya juga sama kalau bagi kerja semacam ini. Jangan sampai merasa, wah aku pengen jihad saja dah. Padahal dia cerdas dan punya ilmu, bisa menuntut ilmu. Belajar dulu. Nah sekarang begini, kalau prakteknya di zaman sekarang. Yang pernah kami sampaikan, dalam berdakwah itu sendiri orang hendaknya membagi-bagi tugas. Yang punya harta dengan hartanya,
Berdakwalah dengan dirimu sendiri, dengan apapun yang Allah berikan. Jika jago perang, ya perang di medan laga. Suruh belajar mungkin nggak hafal-hafal ya. Pada zaman Nabi, sahabat. Mungkin ada sahabat Nabi yang memang dia berani. Main pedangnya jago. Tapi kalau duduk mungkin nggak seperti Abu Hurairah yang bisa menghafal ribuan hadis. Maka sama saat ini pun. Kalau memang Allah berikan kesempatan kepadamu, tiba-tiba harus menjadi seorang pembisnis yang kaya, lanjutkan. Jadilah pembisnis yang hebat. Tapi ingat, hasilnya adalah untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang punya jalur untuk menjadi seorang pejabat. Jadi pejabat yang jujur, benar, ingat. Kalau bukan Allah yang kau cari, jangan jadi pejabat. Jika bukan Nabi Muhammad yang kau cari, jangan jadi pejabat. Ini melengkapi nanti. Yang punya keahlian dalam ilmu yang tekuni. Yang punya keahlian dalam menuntut ilmu. Kalian para santri, menuntut ilmu menjadi ulama. Semuanya saling melengkapi. Mana yang paling utama di antara mereka semuanya? Yang paling tulus. Bukan jaminan. Bukan jaminan. Ulamanya yang paling dulu, tidak. Akan tetapi, ketahuilah bahwasanya yang paling tulus di antara semuanya yang berjuang, itulah yang nanti akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah yang sesungguhnya. Ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falala nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allam yahdurun. Maka kami sampaikan dalam urusan dakwah, ini adalah ayat dakwah bagi tugas. Tujuannya adalah Allah. Seperti ini bangun pondok pesantren, lihat ustadz nggak akan mampu. Seorang ustadz susah, ternyata dibantu oleh hamba yang beriman dengan kekayaannya, terbangunlah. Ada yang bekerja, lihat tukang-tukang yang bekerja, tinggal dia meniatkan, dia mungkin mendapatkan gaji, mungkin mendapatkan uang barokah, tapi di balik itu ada niat, saya ingin bangun pondok pesantren. Allah, semuanya lengkap. Terbangunlah pondok pesantren untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, terus pahalanya mengalir dan mengalir. Terus pahalanya mengalir dan mengalir, pahala mengalir dan mengalir, pahalanya mengalir, tidak ada hentinya. Ini pada jihad, sama-sama bersama nih. Nabi mencontohkan di sini. Allah memberikan contoh bagi tugas. Ada seorang kaya raya ingin berdakwah, tau-taunya hayalannya adalah pengen jadi ulama. Sudah umur 60 tahun dia kaya raya, ngafal 1 lupa 2. Kelamaan. Dermakan hartamu mencetak ulama, nanti mereka yang jadi ulama, kita yang terangkat bersama mereka. Selesai. Makanya santri-santri kamu bakat untuk menuntut ilmu, teruskan. Harus sampai sukses. Ini kelas-kelas model-model Abu Hurairah. Duduk di majelis ilmu. Jadi nanti ada muncul pejuang-pejuang yang hebat. Ada Sayyidina Khalid bin Walid. Ada Al-Qa'qa, ada orang-orang besar, orang-orang hebat. Tapi mereka tidak masyhur dengan keilmuannya. Tapi bukan tidak alim, tidak. Tapi ada orang yang masyhur dengan ilmunya. Seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan seterusnya Sayyidina Anas, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidat Aisyah Ridho, dan yang lainnya. Ada orang-orang, Sayyidat Fatimah juga, Sayyidina Imam Ali. Semuanya adalah mereka duduk dengan baginda Nabi mendapatkan ilmu. Tapi mereka ada orang-orang yang telah sukses dengan kekayaannya. Maka jangan ragu wahai ahli iman. Allah Maha Kasih dan Maha Adil akan memberikan kepada semua hambanya jalan menujunya. Tidak ada satupun yang tidak dikasih. Hanya kadang kita itu buta. Karena apa? Kita tidak tahu jalan, kita ngelirik jalannya orang. Semua dari hamba Allah ini oleh Allah diberi jalan menuju Allah. Dan jalan itu kalau dia tekuni akan lancar sampai kepada Allah. Maka jangan lirik jalannya orang. Tengok jalanmu. Apa jalan yang Allah berikan untukmu? Hidup saya ini mudah cari duit, makanya saya jadi pebisnis nih, orang kaya. Ya sudah, kau tekuni itu, tinggal gunakan untuk Allah. Itu jalanmu. Jangan lirik-lirik yang lainnya lagi. Kau jadi seorang pengusaha yang jujur, dekat pada ulama, ngambil ilmu dari ulama, terus. Bekerja sukses, dapat rezeki untuk membangun pesantren, mengembangkan media dakwah dan yang lainnya.
Satu lagi, kamu punya bakat apa? Saya ini kebetulan dari orang tua ini memang darah saya itu darah pejabat nih. Ada aja tawaran jadi jabatan, gimana untuk dapat jabatan. Bisa jujur enggak? Saya akan jujur. Jadilah pejabat tapi yang jujur. Anggap saja saya ingin menjabat selama-lamanya. Enggak akan diturunkan selamanya. Itu jujur. Biarpun dipecat oleh Allah, tidak dipecat. Jadi bupati sekali saja kok. Yang benar Islam berkembang di tempatnya. Kemaksiatan terhenti. Biarpun hanya 2 tahun diturunin misalnya. Berjaya dia selamanya karena dia kenal Allah. Berdakwah dengan jabatannya. Yang punya ilmu kalian para santri. Tekuni karena dengan ilmumu inilah kamu akan berjaya. Itu jalanmu, maka jangan tolak-tolak yang lainnya. Sudah menuntut ilmu lama-lama. Diberi Allah ilmu. Khayalannya apa? Saya ingin jadi orang yang bisa derma, bisa ingin ngasih makan santri 10.000 orang. Akhirnya apa? Kerja. Nggak ada berduit, bukan bakatnya dia. Ajarkan ilmumu ada pak santri yang ngasih makan yang lainnya nanti. Makanya bagi kerja diajarkan oleh Allah tadi. Bagi tugas. Baru sukses dalam sebuah dakwah. Maka ada namanya manajemen. Aturan dakwah. Makanya yang pernah kami sampaikan dalam motivasi dakwah, prinsip dakwah. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Saat ini kita harus berdakwah. Dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan pada kita. Ambil posisimu untuk berdakwah. Hei orang kaya, berdakwahlah dengan kekayaanmu. Kau bisa bersanding dengan ulama-ulama. Jika engkau serius dengan kekayaanmu. Hei pejabat pun demikian. Dan yang lainnya. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Gunakan tenagamu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, dengan itulah kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.